Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai salah satu konsep keuangan yang cukup penting untuk kita pahami karena berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam penggunaan uang, khususnya apabila dari kita memiliki keinginan untuk berinvestasi. Nah, konsep tersebut yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu time value of money. Time value of money atau disebut juga dengan nilai waktu uang, ini adalah suatu konsep yang mengacu pada perubahan nilai uang yang dipengaruhi oleh perubahan waktu ya. Artinya, uang akan berubah nilainya manakala waktunya juga berubah atau berbeda. Mungkin seringkali kita mendengar istilah time is money gitu ya. Istilah yang cukup populer ini sebenarnya mungkin memiliki multi persepsi, namun jika kita kaitkan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, sepertinya cukup relate, di mana perubahan waktu akan mempengaruhi adanya perubahan pada nilai uang. Konsep dari time value ini merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang pada hari ini lebih berharga dibandingkan dengan uang di masa yang akan datang. Contohnya sekitar 2 dekade yang lalu misalnya, tepatnya di awal tahun 2000-an, harga 1 kg beras misalnya sekitar Rp3.000 mungkin ya. Kini harga sekilo beras sudah naik menjadi sekitar Rp13.000 per kilonya. Nah, artinya nominal uang nilainya dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, time value of money ini adalah suatu konsep yang menggambarkan kondisi tersebut. Perubahan pada nilai uang ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Di antaranya yang pertama adalah waktu penerimaan. Time value of money adalah sebuah kondisi di mana nilai uang pada hari ini lebih berharga daripada nilai uang di masa yang akan datang. Sehingga ketika misalnya kita disuruh untuk memilih gitu ya, menerima uang 5 juta misalnya pada hari ini dengan tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang, tentu lebih baik pada hari ini karena pada tahun depan atau beberapa tahun yang akan datang, nilai dari sejumlah uang tersebut tentu sudah berbeda nilainya karena menurun. Perlu diketahui juga bahwa semakin besar nilai bunga, maka semakin besar pula selisih di antara nilai uang saat ini dan nilai uang di masa depan. Kemudian yang kedua adalah inflasi. Inflasi ini diartikan sebagai adanya kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu ya. Nah, hal ini tentu saja menyebabkan nilai uang menjadi menyusut dan daya beli semakin melemah. Sebagai contoh, pada saat ini dengan uang sebesar 1 juta rupiah dapat digunakan untuk membeli 10 unit barang. Jika inflasi diasumsikan sebesar 10% per tahun, maka pada 1 tahun yang akan datang hanya dapat digunakan untuk membeli 9 unit barang, uang 1 juta rupiah tadi. Nah, hubungan yang ada antara time value of money dengan daya beli ini bersifat negatif. Nah, hal inilah yang menyebabkan inflasi terus mengikis nilai uang dari tahun ke tahun sehingga menyebabkan adanya penurunan dari daya beli itu sendiri. Dan yang terakhir adalah suku bunga. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa semakin tinggi suku bunga maka semakin besar selisih antara uang saat ini dengan nilai uang di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya nilai waktu uang ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah present value atau nilai sekarang. Present value ini digunakan untuk menghitung berapa besarnya nilai uang pada hari ini
atas sebuah penerimaan atau cash flow di masa yang akan datang dari sebuah investasi ya. Kemudian yang kedua adalah future value atau nilai yang akan datang, yaitu nilai yang akan kita hitung dari sebuah investasi yang ditanamkan pada hari ini. Jadi kebalikannya dari present value tadi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah future value. Apa itu future value? Future value adalah nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang dari sejumlah modal yang ditanamkan sekarang dengan tingkat discount rate atau bunga tertentu. Jadi misalnya pada hari ini kita menanamkan modal atau berinvestasi sebesar 100 juta rupiah dengan umur investasinya gitu ya, dengan jangka waktu misalnya 4 tahun. Nah, berapa sih jumlah uang yang akan kita terima atau kita dapatkan 4 tahun kemudian gitu ya. Nah, ini menghitungnya dengan menggunakan rumus future value, yaitu Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N. Fn ini adalah future value di mana N adalah tahun investasinya ya, misalnya apakah 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 3 tahun gitu ya, sama dengan P0. P0 ini adalah nilai sekarang uang yang kita tanamkan atau uang yang kita investasikan pada hari ini, dikali 1 ditambah I ini adalah discount rate atau tingkat bunga, pangkat N. N-nya adalah tahun dari investasi yang akan kita tentukan jumlahnya gitu ya, nilainya dari future value ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal untuk perhitungan dari future value ya, atau nilai yang akan datang. Tuan Budi pada 1 Januari 2017 menanamkan modalnya sebesar 10 juta rupiah dalam bentuk deposito di bank selama 1 tahun. Dan bank bersedia memberikan bunga sebesar 18% per tahun. Maka pada tanggal 31 Desember 2017, berapa jumlah uang yang akan diterima uang Budi? Nah, dengan melihat rumus tadi ya, di mana Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah I pangkat N, maka kita dapat hitung F1, 1 ini adalah tahun dari investasinya ya, yaitu 1 tahun, sama dengan 10 juta, di mana 10 juta ini adalah P0 atau present value-nya gitu ya, dikali dengan 1 ditambah 0,18. 0,18 ini adalah tingkat bunga yang sudah kita ubah ke dalam desimal ya, untuk memudahkan menghitung, pangkat 1, N-nya ini kan adalah 1 ya. Nah, maka diperoleh besarnya future value dari investasi yang ditanamkan oleh Tuan Budi selama 1 tahun itu adalah sebesar 11.800.000 rupiah. Selanjutnya masih pada contoh dari future value. Bila kita menerima uang di bank, kadang-kadang pembayaran bunga tidak dibayarkan sekali dalam setahun. Jadi bisa jadi penerimaan bunga itu dalam setahun bisa dibayarkan 2 kali, 4 kali, atau bahkan 12 kali dalam setahun atau setiap bulan ya. Nah, bila pembayaran bunga setahun ini kita notasikan ke dalam M gitu ya, ke dalam huruf M, maka nilai yang bisa kita rumuskan adalah Fn sama dengan P0 dikali 1 ditambah R dibagi M pangkat M dikali N. Jadi rumusnya sebenarnya masih sama ya dengan yang dibayarkan dalam setahun sekali. Seperti contoh yang Tuan Budi tadi. Hanya di sini karena dibayarkan bunganya itu setahun lebih dari sekali, bisa 2 kali, 4 kali, atau bahkan 12 kali, maka 1 ditambah R-nya ini dibagi dengan M. Kemudian pangkat N-nya dikali dengan M. M ini adalah
jumlah berapa kali bunga dibayarkan dalam setahun. Jadi kalau dibayarkannya 4 kali maka M-nya 4. Kalau dibayarkan 12 kali maka nilai M-nya adalah 12. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan uang 10 juta rupiah kita simpan selama 1 tahun dengan pembayaran 4 kali setahun dan bunga 18% per tahun. Maka nilai uang yang akan diterima adalah, ini bentuk soalnya masih sama dengan yang tadi ya. Yang membedakan adalah pembayaran bunganya dalam setahun yaitu sebanyak 4 kali. Maka F1 di mana N-nya ini adalah 1 karena 1 tahun sama dengan 10 juta dikali dengan 1 ditambah 0,18 dibagi 4. 4 ini kan adalah banyaknya bunga dibayarkan dalam setahun ya. Nilai M tadi. Pangkat M dikali N berarti 4 dikali 1 ya. Sehingga diperoleh besarnya nilai yang akan diterima, besarnya uang, jumlah uang yang akan diterima dalam 1 tahun adalah sebesar 11.925.186 rupiah ya. Ini adalah hasil dari investasi yang ditanamkan selama 1 tahun dengan pembayaran bunga sebanyak 4 kali dalam setahun. Selanjutnya yang kedua adalah present value atau nilai sekarang. Ya, present value ini adalah besarnya jumlah uang pada permulaan periode atas dasar tingkat bunga tertentu dari sejumlah uang yang baru akan diterima beberapa waktu atau periode yang akan datang ya. Jadi kalau future value tadi untuk melihat berapa besarnya nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang pada investasi hari ini. Nah, kalau present value ini sebaliknya untuk melihat berapa besarnya nilai pada hari ini dari sebuah investasi yang ditanamkan ya, dari cash flow atau penerimaan yang akan diperoleh di tahun atau di masa yang akan datang ya. Sehingga rumusnya adalah P0 sama dengan Fn dikali 1 dibagi 1 ditambah I ini interest ya atau rate, boleh diganti R juga, pangkat N. Atau untuk lebih mudahnya boleh P0 sama dengan Fn dibagi 1 ditambah I pangkat N. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal dari perhitungan present value ya. Di sini ada contoh soal. Jika kita akan menerima uang sejumlah Rp1.200.000 1 tahun yang akan datang dengan bunga sebesar 20% per tahun, maka nilai sekarang atau P0 dari penerimaan tersebut adalah, jadi di sini sudah ditentukan berapa besarnya future value-nya dan juga tingkat bunganya ya. Future value-nya atau nilai dari nilai yang akan diterima di masa yang akan datang ya, itu adalah sebesar 1.200.000. Maka bisa kita hitung berapa besarnya present value atau nilai pada hari ini ya, yaitu P0 sama dengan Fn, di mana Fn-nya adalah 1.200.000 dibagi dengan 1 ditambah R, R-nya adalah 20% yang sudah kita rubah ke desimal menjadi 0,2 pangkat N ya, atau pangkat 1. Sehingga diperoleh besarnya present value adalah 1 juta rupiah. Nah, itu tadi adalah contoh dari perhitungan present value ya.
untuk menghitung berapa besarnya nilai pada hari ini atas suatu penerimaan yang akan didapatkan di masa yang akan datang atau di tahun-tahun yang akan datang. Kalau contoh tadi itu perhitungan untuk waktu 1 tahun. Lalu bagaimana jika investasinya lebih dari 1 tahun ya, seperti contoh di bawah ini. Ini ada investasi dengan jangka waktu 4 tahun ya, di mana penerimaannya untuk tahun pertama sebesar 100 juta, tahun kedua 200 juta, tahun ketiga 300 juta, dan tahun keempat 400 juta. Ini adalah cash flow-nya ya, atau penerimaan yang akan didapatkan setiap tahunnya selama jangka waktu 4 tahun. Bila bunga sebesar 15%, maka bisa kita hitung besarnya present value atau nilai sekarang dari cash flow tersebut adalah P0 sama dengan 100 dibagi dengan 1 ditambah 0,5 pangkat 1, ini untuk yang tahun pertama ya. Kemudian ditambah dengan 200 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 2, ini untuk tahun kedua. Kemudian ditambah dengan 300 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 3, ini untuk tahun ketiga. Dan ditambah dengan 400 dibagi 1 ditambah 0,15 pangkat 4 untuk tahun keempat. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 664,14 juta rupiah nilai dari present value atas sebuah penerimaan atau cash flow yang akan didapatkan ya dari sebuah investasi tadi selama 4 tahun. Selanjutnya adalah hubungan investasi dengan nilai waktu uang ya. Nah, kebijakan investasi ini kan terkait dengan masa yang akan datang, tetapi dalam penilaian menguntungkan tidaknya dilaksanakan pada saat sekarang. Dengan demikian, terutama penerimaan bersih dari pelaksanaan investasi yang akan diterima pada waktu yang akan datang harus dinilai dari sekarang. Jadi, supaya kita mengetahui apakah investasi yang kita lakukan ini memberikan keuntungan atau tidak gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan membandingkan cash flow atau penerimaan yang akan kita peroleh di masa yang akan datang dengan nilainya pada hari ini. Nah, time value of money ini tentu saja kan sangat penting dalam pengelolaan uang gitu ya, yang efektif dan efisien. Sebagaimana kita tahu bahwa uang ini kan tidak hanya sekedar sebagai alat pembayaran saja atau alat tukar saja, tetapi juga memiliki nilai lebih untuk merencanakan keuangan di masa depan gitu ya. Nah, konsep time value of money ini adalah metode perhitungan ekonomi yang sangat diperlukan untuk merencanakan keuangan di masa yang akan datang. Dan pada umumnya konsep ini diterapkan dalam pengelolaan keuangan di perusahaan gitu ya, karena seorang manajer keuangan ini kan sangat dianjurkan untuk memahami gitu ya dari konsep time value of money ini sebagai pengambilan keputusan finansial, seperti salah satunya adalah menjalankan investasi. Selanjutnya kita masuk ke contoh untuk perhitungan present value yang berkaitan dengan investasi. Nah, di sini ada contoh soal proyeksi penerimaan PTX untuk 5 tahun ke depan dimulai tahun 2018 sampai dengan 2022 berturut-turut sebagai berikut. Jadi, untuk tahun pertama yaitu 2018 cash flow-nya adalah 300 juta gitu ya. Tahun kedua 2019 cash flow-nya 350 juta. Kemudian tahun ketiga 400 juta, tahun keempat 450 juta, dan tahun kelima 500 juta.
Berapa nilai penerimaan tersebut bila dinilai tahun 2017 atau present value-nya ya, dengan tingkat bunga atau diskon factor sebesar 15%. Oke, kita hitung berapa besarnya present value dari penerimaan investasi tersebut ya. Yang pertama adalah kita buat dulu kolom gitu ya, buat tabel. Yang pertama kita masukkan dulu untuk tahun dan juga cash flow-nya atau penerimaannya. Tahun pertama adalah 2018 dengan penerimaan atau cash flow sebesar 300 juta rupiah. Kemudian untuk 2019 dengan cash flow 350 juta rupiah, untuk tahun 2020 dengan cash flow 400 juta rupiah, 2021 dengan cash flow 450 juta rupiah, dan yang terakhir 2022 dengan cash flow 500 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita tentukan berapa besarnya diskon factor dari masing-masing tahun. Caranya adalah 1/1 ditambah I pangkat N. Jadi, untuk tahun 2018 ini, untuk menentukan diskon faktornya adalah 1/1 ditambah 0,15. 0,15 ini adalah tingkat bunga yang sudah kita rubah ke dalam bentuk desimal ya. Kemudian dipangkatkan dengan 1. Kenapa 1? Karena ini adalah tahun pertama ya. Sehingga 1/1 ditambah 0,15 pangkat 1 hasilnya adalah 0,8695 ya. Boleh diambil 4 angka di belakang koma saja juga nggak apa-apa. Kemudian selanjutnya tahun kedua juga sama, yang membedakan adalah pangkatnya saja ya. Untuk tahun kedua cara menghitung diskon faktornya adalah 1/1 ditambah I pangkat N gitu ya. Maka 1/1 ditambah 0,15 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 2019 ini adalah tahun kedua dari investasinya ya. Sehingga diperoleh nilai sebesar 0,7561. Begitupun untuk tahun-tahun selanjutnya. Tahun 2020 berarti pangkat 3 ya. Diperoleh nilai sebesar 0,6575. Tahun 2021 dipangkatkan dengan 4, diperoleh hasil 0,5717 sekian-sekian, dan yang terakhir dipangkatkan dengan 5 ya, karena tahun kelima untuk 2022, sehingga diperoleh diskon faktornya untuk tahun kelima yaitu 0,4971 sekian-sekian ya. Nah, selanjutnya kita hitung berapa besarnya present value dari penerimaan sebuah investasi yang dilakukan tadi ya, dari cash flow yang akan diterima 5 tahun yang akan datang, itu kita rubah ke dalam nilai sekarang atau present value. Caranya adalah dengan mengalihkan penerimaan atau cash flow tiap tahun dikali dengan diskon factor. Jadi untuk tahun 2018 ini present value-nya adalah 300 juta dikali 0,8695 ya, sehingga hasilnya dari present value-nya adalah 260.869.500 rupiah. Begitu juga untuk tahun 2019, yaitu cash flow-nya 350 juta dikali 0,7561, maka besarnya present value tahun kedua adalah 264.650.400 rupiah. Kemudian untuk tahun 2020 juga sama, 400 juta dikali 0,6575 menghasilkan 263 juta 6.400 rupiah. Kemudian 2021
hasilnya adalah 257.288.850 rupiah, dan yang terakhir 500 juta dikali 0,4971, hasilnya adalah 248.588.500 rupiah ya. Selanjutnya kita jumlahkan berapa besarnya total present value penerimaan gitu ya, dari selama 5 tahun tadi, dari 2018 sampai dengan 2022 kita jumlahkan. Ini hasilnya adalah 1.294.403.650 rupiah ya. Nah, jadi nilai sekarangnya gitu ya untuk tahun 2017 atas penerimaan selama 5 tahun yang akan datang itu adalah sebesar 1.294.403.650 rupiah. Kalau kita hitung, kita jumlahkan total cash flow dari sebuah penerimaan selama 5 tahun, ini kita jumlahkan kan totalnya kurang lebih 1,5 miliar gitu ya. Jadi maksudnya misalnya pada hari ini investasinya 1 miliar. Kemudian selama 5 tahun yang akan datang perolehannya menjadi 1,5 miliar. Nah, dari 1,5 miliar itu kita rubah ke dalam present value. Kan 1,5 miliar ini kita peroleh nanti 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk melihat apakah investasi tersebut menguntungkan atau tidak, kita rubah dulu kan tadi ke dalam present value atau nilai pada hari ini. Ternyata dari 1,5 miliar rupiah yang akan diterima di 5 tahun yang akan datang, jika kita rubah ke dalam nilai hari ini, nilainya adalah sebesar 1.294.403.650 rupiah begitu ya. Nah, ini masih bisa dibilang menguntungkan investasinya, meskipun ternyata kalau dilihat untungnya ini bukan 500 juta gitu ya, melainkan 300 juta kurang seperti itu ya. Nah, ini adalah untuk menghitung diskon faktornya ya. 1/1 ditambah R pangkat N. Sekian untuk materi kali ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.